Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Mas Niko Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini kita ngobrol santai saja ya. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk melalui DM Instagram maupun di komen YouTube. Pertanyaannya adalah gini, Mas, tolong ajari jadi YouTuber. Mas, gimana caranya mencapai 4000 jam tayang? Mas, gimana caranya video kita banyak orang nonton? Mas, saya YouTuber pemula, mohon arahannya, bla bla bla. Pokoknya intinya terkait dengan YouTube. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling fokus itu nanti menentukan 4000 jam tayang, teman-teman. Oke, sebenarnya ini tadi saya sudah ngerekam, tapi suaranya ternyata tidak masuk, teman-teman ya. Oke, langsung saja, teman-teman ya. Jadi 4000 jam tayang itu adalah salah satu syarat utama buat konten kreator untuk mencapai atau istilahnya apa ya, monetisasi, teman-teman ya. Jadi 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu di 1 tahun terakhir. Kalau 1000 subscriber itu tidak ada batasan waktunya. Nah, ternyata ada kucing saya di sini. Ternyata, teman-teman ya, kalau teman-teman itu misalkan yang tanya, Mas, gimana cara cepatnya mendapatkan 4000 jam tayang? Itu jawabannya nggak ada cara cepat, teman-teman. Semuanya itu nggak ada cara instan. Kalau misalkan teman diiming-imingi beli 4000 jam tayang, beli subscriber, itu jangan percaya. Ya mungkin dia bisa, tapi nanti kedeteknya sama YouTube itu kedetek spam. Saya akan cerita saja, cerita pengalaman saya mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi dua channel saya, yang pertama Niko Channel, yang satunya lagi Drone Jowo, itu dia mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu 3 bulan, teman-teman ya, masing-masing 3 bulan. Dan 1000 subscriber itu malah kurang dari 3 bulan. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita harus sering membuat video. Di aturan YouTube yang terbaru ini, atau algoritma YouTube yang terbaru, dia lebih condong suka dengan orang atau konten kreator atau channel yang sering membuat video. Seringnya tuh kapan, Mas Niko? Ya, seringnya tuh bisa 1 hari sekali, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, atau ya paling lama itu 1 minggu sekali, teman-teman. Loh, kok susah, Mas? Loh, memang jadi YouTuber itu memang nggak gampang, teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman itu sudah menjadi artis, atau sudah terkenal, atau sudah viral. Viral pun juga mungkin bertahan 1-2 bulan. Setelah itu kita harus tetap menjadi konten kreator atau tetap aktif dalam YouTube. Nah, sesering apa Mas Niko upload? Kalau di Niko Channel itu memang hampir 2 hari sekali saya upload video, teman-teman. Kalau di Drone Jowo itu mungkin 2 minggu sekali. Yang di Mas Niko Tutorial lebih parah lagi. Ini malah bahkan 3 minggu sekali, teman-teman ya. Saya jarang upload video karena memang kesibukan kerja di luar YouTube. Kalau teman-teman ingin membuat video terus kemudian langsung menguploadnya di YouTube, itu juga jangan asal membuat video, teman-teman, karena memang tujuan kita membuat video adalah ditonton oleh orang lain. Nah, orang lain akan menonton video kita ketika video itu cocok dengan yang diinginkan atau yang bagus. Misalkan kualitasnya gambarnya bagus, terus kemudian suaranya bagus, suaranya lantang seperti ini, teman-teman ya. Jadi jelas, tidak kemersek, dan juga istilahnya mantep. Nah, walaupun medok seperti saya ini, tapi kalau didengarkan enak itu tidak masalah gitu, teman-teman ya. Terus kemudian kalau teman-teman membuat video, gambarnya bagus, tapi suaranya jelek, itu pasti orang juga akan malas menonton. Nah, orang akan menonton lama ketika video kita itu bagus, teman-teman. Misalkan gini, teman-teman membuat video durasi 5 menit, dengan teman-teman membuat video durasi 30 menit. Tapi yang 5 menit tadi itu videonya membosankan. Paling orang 1 menit sudah dimatikan atau tidak ditonton. Tapi ketika kita atau teman-teman membuat video itu durasinya 30 menit, tapi videonya bagus, tidak membosankan, nah itu adalah salah satu ladang mendapatkan 4000 jam tayang, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan video kita panjang, terus kemudian yang nonton itu nyaman itu dalam artian seperti yang tak sebutkan tadi, bisa kamera, bisa gambar, bisa audio, cahaya, itu selain itu juga konten, teman-teman ya. Kalau kontennya menarik, insya Allah teman-teman itu penonton juga akan setia. Dan juga satu lagi adalah bahasa, teman-teman ya. Yang teman-teman sajikan itu sebaiknya adalah bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari yang istilahnya mohon maaf ya, lo gue, hai guys, segala macam. Itu kalau menurut saya itu jangan. Tapi ya tetap dikondisikan dengan channel teman-teman semua. Kalau channel gaming itu biasanya kan anak kecil, anak remaja ya, itu masih ya nggak apa-apa lah pakai bahasa sehari-hari, guys, lo gue, segala macam, nggak masalah. Tapi kalau channel teman-teman itu tentang jalan-jalan, informasi, kuliner, dan mungkin channel-channel yang bersifat umum, yang penontonnya itu rata-rata orang dewasa sampai orang tua, itu sebaiknya teman-teman menggunakan kata-kata ya teman-teman, nah saya, terus kemudian bahasa itu yang sopan.
Nah, saya itu mengutip dari YouTuber Mas Gondrong Labanan. Nah, Gondrong Labanan itu sempat menyampaikan, sajikanlah perkataan kita yang di YouTube itu istilahnya dengan bahasa yang sopan, teman-teman ya. Jangan sampai kita, hai guys, halo guys, padahal yang nonton itu bupati. Mungkin yang nonton bupati, Pak Presiden, Pak Menteri, atau pejabat-pejabat yang sebenarnya tuh pengen nonton, tapi ketika kita membuatnya, hai guys, sekarang ini saya lagi di sini guys, lah seolah-olah dia tuh mungkin kurang nyaman, teman-teman. Kalau yang nonton anak muda, anak kecil mungkin nggak masalah ya, tapi kalau yang nonton sudah istilahnya orang yang mempunyai kedudukan atau orang yang sepuh, nah itulah jadi agak kayak gimana gitulah. Jadi kalau di channel saya sendiri memang saya tuh nggak pernah ngomong guys lo gue, tapi saya biasanya tuh saya, kamu, saya, sampean, saya, jenengan, teman-teman semua lah. Saya menggunakan bahasa itu supaya penonton tuh juga nyaman, teman-teman ya. Walaupun saya tuh medok karena memang saya tuh dari Jawa asli, dari Klaten. Jadi medoknya ya seperti ini, teman-teman. Oke, balik lagi ke 4000 jam tayang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman membuat video panjang, misalkan 30 menit atau 1 jam, itu akan menambah kemungkinan mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat. Karena kenapa? Ketika dengan catatan videonya bagus ya, nyaman ya, orang nonton tuh nyaman. Itu ketika di skip, itu skipnya berapa, misalkan di skip setiap 2 detik, 3 detik atau 5 detik. Tapi kan dia nyekip terus sampai terakhir. Jadi kan jumlah detikan tadi dikalikan banyak kan jadinya banyak menit ya, teman-teman. Daripada videonya cuma 3 menit, di skip entek. Paling cuma sekian detik. Nah, berdasarkan pengalaman di channel saya, Niko Channel ini, durasi tonton saya itu rata-rata sekitar 5-7 menit. Bahkan kalau misalkan itu total ya, total satu channel. Kalau misalkan dilihat dari satu video, itu bisa sampai 10 menit sampai 15 menit. Tergantung dari video yang saya upload, panjang videonya berapa. Oleh karena itu, teman-teman saya sarankan kalau misalkan membuat video ya paling enggak 10 menit lah. Ya 8, 10 menit atau 15 menit itu sudah cukup untuk mendapatkan jam tayang. Dengan catatan itu tadi, videonya harus bagus, kualitasnya bagus, suara bagus, dan komunikatif. Seperti ini komunikatif. Kalau teman-teman itu membuat video asal-asalan, ya orang lain juga mau nonton juga males-malesan, teman-teman. Terus lanjut lagi. Jadi selain 4000 jam tayang segala macam itu, teman-teman juga kalau misalkan membuat channel awalan itu jangan berorientasi pada uang, teman-teman ya. Jadi penghasilan, saya pengen jadi YouTuber, pengen jadi penghasilan ini. Oke, enggak apa-apa, itu nanti saja. Karena proses tahap awal itu yang susah. Dan mempertahankan itu susah, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dari awal sudah berangan-angan, wah nanti jadi YouTuber penghasilan, langsung dihitung itu. Penghasilan sekian, wah itu nggak masuk, teman-teman. Karena kalau ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan monetisasi, itu baru terasa bahwa susahnya jadi YouTuber, teman-teman ya. Susahnya jadi konten kreator. Kita sudah capek-capek bikin video panjang, upload, terus kemudian ngerender segala macam, modal sana-sini. Ternyata yang nonton sedikit. Nah, nonton sedikit, iklannya yang masuk sedikit, pendapatannya pun juga sedikit, nggak sebanding dengan usaha yang kita keluarkan. Nah, nanti akan sangat kecewa. Tapi kalau teman-teman itu nanti bikin video dengan tulus ikhlas, asik tulus ikhlas ya, tulus ikhlas, kemudian yang penting kita bikin yang bagus, penonton seneng, ya nanti rezeki akan mengalir sendiri ya. Walaupun rezeki itu sudah ada garisnya, teman-teman ya, nanti garisnya, cuma kan kita kan bisa berusaha. Ketika kita usahanya lebih bagus, mungkin nanti Allah itu akan memberikan rezeki yang yang lancar kepada kita. Jangan lupa berdoa. Jadi setiap kita membuat video seperti saya ya, setiap video saya itu mesti saya awali dengan bacaan salam, teman-teman, karena saya ingin mendoakan buat teman-teman semua, utamanya yang muslim, non muslim pun juga saya doakan supaya kita selamat, teman-teman ya, selamat dan juga barokah. Video yang saya buat itu barokah dalam artian bukan hanya uang, tapi saya juga dapat pahala karena membagikan ilmu kepada teman-teman semua, membagikan informasi yang bermanfaat pada teman-teman semua. Balik lagi, teman-teman, untuk mendapatkan subscriber gimana, Mas Iko? Nah, subscriber itu istilahnya akan datang sendiri, itu tanpa diminta, teman-teman ya. Buktinya gini, ketika teman-teman menonton video yang bagus, kualitasnya bagus, terus yang penyampaiannya bagus, itu dia pasti akan langganan. Subscribe kan langganan, teman-teman ya. Dia pasti akan subscribe atau akan langganan. Dia berharap nanti akan menonton video selanjutnya, episode selanjutnya. Jadi dia subscribe. Nah, oleh karena itu, yang susah tuh ini, mempertahankan orang itu mau menonton video kita, itu paling susah, teman-teman ya. Karena apa? Ya kita sudah bikin video bagus saja belum tentu orang itu akan menonton lagi, apalagi kita bikin video asal-asalan seperti itu. Seperti halnya di channel Niko Channel ini juga grafiknya penonton itu naik turun, teman-teman. Ketika saya mengupload video asal-asalan, ya sebenarnya bukan asal-asalan sih, tapi
tidak sesuai dengan yang penonton harapkan, itu penontonnya juga nggak begitu banyak. Tapi ketika saya ngupload video yang istilahnya lagi viral, terus kemudian orang itu pengen tahu, pengen mengetahui tentang video itu banyak penontonnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman itu bingung ya mau bikin video apa, itu sama, saya juga bingung. Karena memang tugas dari konten kreator itu harus kreatif, harus membuat video. Nah, video teman-teman kalau di awal-awal itu nggak usah mikir macam-macam, dalam artian saya harus punya kamera yang mahal, saya harus punya lensa ini, harus punya lighting ini. Itu nggak usah dipikir dulu. Kecuali teman-teman memang punya budget ya, punya dana, itu nggak masalah. Tapi kalau memang nggak punya, nggak usah dipikir. Pakai kamera HP pun bisa. Saya dulu pertama kali juga nge-YouTube itu pakai kamera HP. Bahkan saya ya di mobil itu sambil tak pegangin. Nah, setelah itu berkembang, karena saya tahu penonton itu pasti akan bosen. Ketika saya menyajikan seperti itu, saya harus utang. Saya dulu tuh utang untuk beli kamera lagi teman-teman ya, untuk beli kamera, untuk beli drone segala macam, itu berawal dari utang sebenarnya itu. Tapi saya tahu karena sudah menghasilkan waktu itu, sudah menghasilkan, baru saya memberi peralatan. Sebelum menghasilkan ya saya masih pakai kamera HP teman-teman, karena saya punyanya juga HP. Untuk mencapai 4.000 jam tayang, orang itu harus istilahnya harus harus betah nonton video kita. Nah, caranya betah gimana? Selain konten ya teman-teman ya, konten itu nomor satu. Yang kedua adalah kualitas gambar. Kualitas gambar itu harus ya seperti ini ya, harus ada lighting, terus kemudian ya minimal lampu ya, ini lampu GoPro yang saya pakai, atau lampu-lampu senter itu enggak apa-apa teman-teman, yang penting wajahnya kelihatan. Terus yang selanjutnya adalah audio. Audio ini harus bagus teman-teman. Ini tadi syuting yang kedua. Yang pertama ternyata mic saya yang satunya itu mati, jadi nggak masuk audionya. Tapi ya nggak apa-apa wis. Ini shoot lagi, jadi yang saya sampaikan mungkin dari tadi itu agak berubah karena saya nggak pakai skrip. Yang susah tuh seperti ini teman-teman. Kalau misalkan saya pakai skrip malah susah sih. Skrip itu juga harus ngapalke. Kalau ini kan nggak ngapalke. Ya minimal kita bikin poin-poinnya lah. Lanjut lagi yang tadi itu masalah YouTuber ya. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan DM ke saya YouTuber pemula bang saya ini, bang ini. Jadi tata krama untuk sopan santun untuk ngechat pertama kali itu kadang-kadang orang lupa. Kalau ada yang DM saya misalkan ya assalamualaikum, atau langsung saja mas mau tanya kalau misalkan gini ini gimana mas, itu biasanya saya jawab. Tapi kalau tanyanya bang gue YouTuber pemula nih, ajari dong bang ini lah, itu mau jawab apa gitu loh. Padahal di YouTube juga banyak. Nah, buat teman-teman yang misalkan ingin tanya monggo silakan, enggak apa-apa, tapi usahakan untuk pertanyaan itu yang sopan lah ya. Itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang pertanyaan lagi, monggo silakan tuliskan di komentar, enggak apa-apa. Terus lanjut lagi, ini share pengalaman saya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Itu yang saya lakukan adalah membuat video yang panjang. Ya dulu saya enggak tahu ya, saya belum tahu video panjang yang bagus seperti apa, saya enggak tahu. Yang penting saya membuat video dulu. Jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu banyak mikir, dan jangan dengarkan omongan orang lain yang negatif. Kalau yang positif dengarkan, masukan dengarkan. Tapi kalau yang negatif jangan didengarkan, karena itu akan menghambat kita. Ya banyak sekali yang bahkan itu teman saya ya yang istilahnya yang ngatain bla bla segala macam, tapi ya saya wis babano wis wong iki sing gawe aku dhewe, enggak ada urusannya dengan kamu. Ya saya langsung saja. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya, karena nanti akan banyak lagi video-video yang akan saya sampaikan. Mungkin duduk saja di dalam ruangan, saya ingin berbagi pengalaman dan juga sharing, dan juga tips-tips yang akan saya sajikan, dan juga saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin teman-teman monggo silakan langsung tuliskan di deskripsi, tuliskan di kolom komentar pertanyaan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti kalau tidak sempat saya balas di kolom komentar, nanti akan saya balas dalam bentuk video seperti ini. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe dulu, biar nanti kalau misalkan saya upload video itu teman-teman tahu, jadi langsung tahu jawabannya seperti apa. Buat teman-teman yang ingin mengejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, saya doakan semoga segera tercapai dan dengan cara yang benar. Karena YouTube itu pintar, YouTube itu algoritmanya setiap bulan, setiap waktu itu pasti diupdate terus. Jadi jangan coba-coba teman-teman mengakali YouTube, misalkan beli subscriber, beli ini, jangan. Pakai yang biasa saja. Nanti kalau misalkan teman-teman dengan usahanya sendiri, pasti nanti kalau misalkan request verifikasi nanti akan diterima oleh YouTube. Kalau teman-teman beli, itu tidak bisa diterima oleh YouTube. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, pesan saya, buatlah video yang bagus, durasi panjang tapi menyenangkan, videonya enak untuk ditonton dari awal sampai akhir, dan juga jaga bahasa teman-teman dalam menyampaikan video atau dalam menyampaikan perkataan di dalam video itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online traveling Niko Channel.